Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan tentang permainan bola kasti, yang dimana akan dijelaskan oleh Sriani, Siti Sarah, Dinda Rahmania, Atika Husna, Hasriana, dan saya sendiri Fitri Ramadhani. Nah, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Asal-usul permainan kasti. Permainan kasti merupakan salah satu olahraga tradisional yang menggunakan bola kecil dan tongkat pemukul. Permainan ini berasal dari olahraga kuno di Eropa yang dikenal dengan nama rounders, yang sudah dimainkan sejak abad ke-16 di Inggris. Seiring perkembangannya, rounders menyebar ke berbagai negara dan melahirkan beberapa permainan serupa seperti kasti di Indonesia, baseball di Amerika Serikat, dan softball sebagai variasi modern. Di Indonesia, permainan kasti mulai dikenal sejak masa kolonial Belanda ketika permainan-permainan dari Eropa diperkenalkan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan jasmani. Pada abad ke-20, kasti mulai digunakan secara luas di sekolah-sekolah Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, permainan kasti tetap dipertahankan dan dibakukan dalam pelajaran olahraga karena permainan sederhana, murah, dan dapat dimainkan di lapangan terbuka. Karakteristik utama permainan kasti. Nah, permainan kasti itu punya beberapa ciri khas yang bikin dia beda dari permainan bola kecil lainnya. Pertama, kasti dimainkan secara beregu, biasanya dua tim yang saling bergantian, jadi tim pemukul dan tim penjaga. Nah, yang kedua, permainan ini memakai bola kecil yang ringan dan alat pemukul. Pemain dari tim pemukul harus memukul bola sejauh mungkin lalu langsung lari mengelilingi tiang atau area yang sudah ditentukan untuk mendapatkan angka. Yang ketiga, kasti itu sangat mengandalkan kerja sama tim. Soalnya pemain harus saling bantu, misalnya menjaga harus cepat menangkap bola atau melempar tepat ke permainan lawan yang sedang berlari agar mereka mati. Hubungan kasti dengan permainan modern. Nah, sebenarnya kasti itu punya hubungan cukup dekat dengan beberapa permainan modern yang kita kenal sekarang. Walaupun kasti termasuk permainan tradisional, gaya mainnya mirip sama olahraga modern seperti baseball, softball, atau rounders. Sama kayak permainan modern itu, kasti juga punya konsep memukul bola, lari ke base atau titik aman, dan tim yang saling bergantian jadi pemukul dan penjaga. Bedanya, versi modern biasanya lebih lengkap aturannya, peralatannya lebih profesional, dan dimainkan di lapangan khusus. Nah, selanjutnya ada ukuran dan bentuk lapangan kasti. Lapangan kasti berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 60-70 meter dan lebar sekitar 30 meter. Di dalam lapangan terdapat 4 tiang hinggap atau pos yang digunakan sebagai tempat singgah pemain saat berlari. Jarak antar tiang hinggap ini sekitar 10-15 meter dengan tinggi tiang kurang lebih sekitar 1,2 meter. Nah, selain itu terdapat ruang pemukul dengan panjang sekitar 5 meter dan lebar kurang lebih dari 2 meter, serta garis-garis batas yang menandai area permainan. Lalu ada juga manfaat dari permainan kasti. Permainan kasti ini memiliki banyak manfaat seperti melatih kekuatan, kecepatan, kelincahan, serta koordinasi tubuh. Selain itu, kasti juga mengajarkan kita untuk kerjasama tim, sportivitas, kejujuran, dan strategi. Permainan kasti ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memiliki nilai pendidikan yang tinggi dan penting untuk terus dilestarikan. Di sini saya akan menjelaskan cara bermain permainan kasti. Permainan kasti itu dimainkan oleh 2 regu, yaitu regu pemukul dan regu penjaga. Setiap regu biasanya terdiri dari 6 sampai 12 pemain. Persiapan permainan itu sebelum permainan dimulai, kedua regu ditentukan terlebih dahulu. Regu pemukul bertugas memukul bola, sedangkan regu penjaga bertugas menjaga dan mematikan lawan. Permainan dimulai setelah wasit memberikan aba-aba. Cara memukul bola, pemain dari regu pemukul berdiri di tempat pemukulan. Pemain dari regu penjaga yang disebut pelambung melemparkan bola ke arah pemukul. Pemukul berusaha memukul bola sejauh mungkin agar bisa berlari dengan aman. Setelah memukul bola, pemain memukul harus berlari menuju tiang hinggap secara berurutan. Pemain boleh berhenti di tiang hinggap untuk beristirahat dan menghindari lemparan bola dari lawan. Jika berhasil kembali ke tempat semula, pemain akan mendapatkan nilai. Tugas regu penjaga itu yang pertama menangkap bola hasil pukulan.
Yang kedua itu melempar bola ke tubuh pelari untuk mematikan lawan. Yang ketiga, mengoper bola ke penjaga tiang sebelum pelari menyentuh tiang hinggap. Jika pelari terkena lemparan bola atau bola sampai ke tiang lebih dahulu, maka pemain tersebut dianggap mati. Jika semua pemain pemukul mati atau sesuai aturan pemainnya, maka kedua regu bertukaran peran, regu penjaga menjadi regu pemukul dan sebaliknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar permainan kasti dan strategi dalam permainan kasti. Teknik dasar dalam permainan kasti terdapat beberapa teknik yang harus dikuasai. Yang pertama itu teknik melempar yang digunakan oleh regu penjaga untuk mengoper atau mematikan lawan dengan lemparan atas, samping, dan bawah. Yang kedua, teknik menangkap bola dilakukan dengan dua tangan dan disesuaikan dengan arah datangnya bola, baik bola lurus, melambung, maupun menyusur tanah. Yang ketiga, teknik memukul yang dilakukan menentukan arah dan jarak bola sehingga memberi kesempatan regu pemukul untuk mencetak nilai. Setelah itu, strategi dalam permainan kasti. Strategi dalam permainan kasti sangat diperlukan agar pemain berjalan efektif. Regu pemukul harus pintar mengarahkan pukulan ke area lapangan yang kosong agar penjaga kesulitan menangkap bola. Pemain juga perlu membaca situasi dengan baik, seperti menentukan kapan harus berlari atau berhenti di tiang untuk bermain aman. Regu penjaga harus bekerja sama dalam menutup area lapangan dan mengatur posisi pemain dengan baik. Operan bola yang cepat dan komunikasi antar pemain menjadi kunci utama untuk mematikan pelari dan mencegah lawan mencetak nilai. Nah, sebelum kita memulai contoh pada permainan, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan dulu.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang praktik permainan bola kasti tadi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah antusias dan memberikan saran dan kritik kepada kami. Kami terima saran dan kritiknya. Nah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.